itu menyampaikan sesuatu apa yang, makasih dicubit, mereka menyampaikan sesuatu kebenaran. Makasih. Mereka menyampaikan satu kebenaran, tidak lebih dan tidak kurang. Saya sebagai penasihat hukum mereka, saya hanya menyampaikan, tolong baik Doktif maupun Dokter Oki sampaikan di persidangan, jangan ada yang dikurangin maupun dilebihkan. Sampaikan sesuai dengan, terima kasih, sampaikan sesuai dengan fakta yang sama dengan alat bukti yang kita punya. Jadi kemarin minggu lalu ya, saya mendampingi, waduh makasih, saya mendampingi klien saya Dokter Oki, merdeka, mendampingi Dokter Oki untuk menjadi saksi di persidangan Nikita Mirzani. Ya, saya kaget luar biasa bahwa ternyata ya, orang yang mengaku dirinya korban itulah yang aktif dari awal menghubungi atau ngejar klien saya Dokter Ki. Gitu loh. Ada WA, ada DM Instagram. Makasih, Oki. Angkat telepon dong, Oki, video call apa segala. Hanya untuk bisa kenal dengan Nikita Mirzani. Gitu loh, ada lengkap. Buktinya lengkap. Gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya lihat, oh bener. Ternyata orang yang katanya korban ini dialah yang ngejar duluan. Sekarang kayaknya kita mesti tanya deh sama anak SD. Kira-kira ada nggak korban yang ngejar penjahatnya? Ada nggak korban yang minta kenal sama penjahatnya? Gitu deh. Ini logika kita orang-orang goblok aja deh, orang-orang bodoh. Ya, di mana logikanya korban yang ngejar penjahat duluan? Korban yang kepingin bisa kenalan sama si penjahat gitu loh. Kayaknya nggak masuk akal. Saya ini udah jadi pengacara berapa belas tahun aja, saya nggak nemu tuh akal sehatnya di mana. Akal sehatnya di mana ketika orang yang mengaku dirinya korban tapi terlihat di rekam jejak ya, di historical percakapan, histori digital, dia yang aktif sekali mengejar klien saya untuk bisa ketemu atau kenal dengan Nikita Mirzani. Mana ya, bingung juga saya. Saya waktu itu lagi nggak masuk kali ya, pas kuliah tuh ilmu tentang peras memeras gitu loh, bingung saya. Nah, sekarang logikanya kalau tidak ada yang harus ditutupi, yang harus diumpetin, kenapa si korban, orang yang mengaku korban ini mau mengeluarkan duit sebesar 4 miliar? Saya kasih contohnya pengalaman saya pribadi. Saya pernah mau diperas sama salah satu LSM. Ya, saya mau diperas 500 juta waktu itu. Saya ditakut-takutin, bahkan saya mau dilaporkan katanya. Dituduhkan sesuatu yang saya tidak lakukan, artinya saya tidak ada salahnya. Nah, datanglah mereka. Bang Sunan, Anda tuh sekarang kan jadi lawyer terkenal, masuk TV terus. Kira-kira kalau kami laporkan kasus ini gimana? Loh, kasus apa? Saya bilang, kasus gini. Oh, saya ngelakuin. Lapor aja. Nanti saya laporin pencemaran nama baik. Saya bilang begitu. Ya. Artinya ketika saya akan menjadi korban pemerasan, tapi saya tidak melakukan satu kesalahan atau tidak perlu ada yang saya tutup-tutupi, saya 1000 perak pun nggak mau keluar. Ya, saya 1000 perak pun nggak mau keluar. Jadi itu aja logika akal sehatnya. Saya pernah mengalami pemerasan. Ya, mereka minta 500 juta. Saya ngerasa saya nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Lo mau lapor aja sana. Gitu loh. Berbeda ketika mereka mau ngelaporin, oh iya benar saya melakukan kesalahan. Jangan dong Pak, jangan, tolong kita damai aja deh. Itu kalau saya melakukan kesalahan. Tapi pada saat itu karena saya tidak melakukan kesalahan, ya, saya tidak mau diperas, saya tidak mau keluar duit 1000 perak pun.
Bahkan kasusnya ya saya jabanin, saya laporin mereka. Ya kan? Logikanya adalah ketika ya, ini kan katanya ada ancaman nih, ancaman. Ketika si korban merasa terancam, merasa takut, produknya mau dijelek-jelekin, kalau saya nih jadi pengacaranya korban ya, saya akan bilang, ngapain bayar 4 miliar mbak? Biarin aja sih itu sini kita nge-review, kita laporin pencemaran nama baik kalau memang kita benar, gitu loh. Ngapain keluar duit 4 miliar? Panjang-panjang ribet-ribet begini. Kalau emang klien saya nggak salah, saya sebagai penasihat hukum saya akan bilang begitu. Nggak usah keluar 4 miliar, biarin aja dia review. Kalau dia review tidak sesuai dengan produk yang kita punya, kita laporin. Bener apa bener? Ya kan? Bener apa bener? Jadi orang mau keluar 4 miliar itu pasti ada sesuatu yang sangat ditakuti. Ya. Nah, orang kalau takut berarti apa? Ada salahnya kan? Nah, gitu aja. Ini saya cerita pengalaman saya sebagai pengacara yang pernah juga hampir jadi korban pemerasan, tapi karena saya tidak salah, saya lawan. Saya nggak mau keluar 1.000 perak juga. Gitu loh. Ya, kita pakai logika hukum. Kita pakai logika yang akal sehat lah. Ngapain? Kalau saya jadi pengacaranya siapa? Korban, saya akan bilang, Mbak, kalau produk kita tidak bermasalah, ya, diancam sama Nikita Mirzani, biarin aja. Biarin dia mereview, baru kita laporin. Ngapain keluar duit 4 miliar? Ngapain? Ada apa? Terima kasih. Ada apa? Ya. Kalau produk kita tidak bermasalah, nggak usah takut di review. Betul. Ya, bener nggak pemirsa? Kalau produk skincare kita tidak bermasalah, kenapa takut di review? Kenapa keluar duit miliaran? Ya nggak? Kalau produk kita benar, nih kita doktif ya, mau jelekin kita selama kita benar, lawan, nggak usah keluar duit. Itu loh. Itu aja kok repot. Daripada keluar duit 4 miliar ya buat Nikita Mirzani, mending bangun masjid, bangun gereja, lebih bermanfaat. Ya kan? Didoain banyak orang, pahala ngalir terus. Ngapain keluar duit 4 miliar? Coba, apa yang lo takutin? Ada ketakutan apa? Sampai keluar duit 4 miliar. Kayak saya gitu loh. Kalau saya nggak ada salah, mau diperas 500 juta aja saya nggak mau. 1.000 juga saya nggak keluar. Nah, gitu loh, ya. Saya minta teman-teman terserah. Kalaupun di sini ada buzzer para mafia skincare, ayo gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Ya. Kalau kita tidak salah, kenapa kita mesti takut di review? Biarin aja review. Doktif review. Nggak bener, gue laporin. Ini kita review. Nggak bener, gue laporin. Jangan playing victim. Aduh, saya diperos. Diperos kok keluar duit 4 miliar buat apa? Diperas ketawa-ketawa. Telepon ketawa-ketawa. Buat apa? Gitu guys. Ini kalian ada 9.600 orang. Ya, saya mengajak, yuk kita sama-sama berpikir cerdas dengan akal sehat. Ya, tidak ada kita semua nih, kita semua orang normal, orang waras tidak akan mau mengejar-ngejar penjahat. Kasarnya korban kok nyari penjahat gitu loh. Oh iya, faktanya begitu. Lo faktanya saya lihat kok. Harusnya penjahat nyari korban kan? Harusnya penjahat yang nyari korban. Ini korban nyari penjahat. Berarti dia yang penjahat. Sekarang gini. Coba, Bu. Oh ya Allah, tante sehat tante. Masya Allah. Kak diundang tante. Aku lupa ya. Iya. Di rumahnya Tante sehat ya? Ya tante. Trading topik. Gitu loh ya. Jadi agak Apa ya? agak lucu sih. Agak lucu gitu loh.
Dok, saya bilang sama ini nih teman-teman tiktokers ya, Apa? gitu loh. Kalau saya jadi pengacaranya si korban, ketika dokter mau mereview barang saya atau Nikita Mirzani mau mereview barang saya, dan memang produk klien saya tidak ada salahnya, nggak usah takut dong. Iya dong. Ngapain keluar duit miliaran? Gitu loh. Korban kok nyari penjahat. Nggak usah takut. Penjahat nyari korban dong. Aneh-aneh aja. Dunia ini kan Oke teman-teman, parah itu. ini udah istirahat. Sampai jumpa. Tetap semangat, tetap sehat. Gunakan akal sehat juga. Kacamatanya. Ya. Mau ke mana? Hati-hati kalian semua membeli produk apapun. Produk kecantikan, kosmetik apa. Karena khawatirnya kalian beli pakai sekarang belum kenapa-napa. Bisa nanti bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun kemudian bisa membahayakan kesehatan kita. Artinya teliti sebelum membeli, hati-hati pelajari produk ya. Tetap semangat, wanita Indonesia berhak untuk cantik, Yes. tapi jangan sampai jadi korban Betul. dari para mafia skincare. Mantap. Ya, sekali lagi Yes. hidup sehat, Amin. gunakan akal sehat. Makasih.